Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik murid-murid semua kelas 10, kembali di pelajaran mikrobiologi kesehatan. Setelah di minggu sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari dasar dari mikrobiologi kesehatan, di mana kita sudah tahu pengertiannya, lalu setelah itu apa yang akan kita bahas di dalamnya. Maka sekarang di minggu ini kita sudah mulai masuk di materi inti dari pelajarannya. Nah, oleh karena itu kita akan coba langsung membahas mengenai bakteriologi atau bakteri. Nah, di semester 1 kita akan mengupas tuntas bakteri, baru nanti di semester kedua kita akan mengupas tuntas tentang virus. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah sering kita dengar semuanya ya dalam percakapan sehari-hari, lalu setelah itu mungkin siswa-siswa semuanya juga sering melihat pada iklan-iklan di televisi di mana beberapa produk-produk kesehatan untuk menghilangkan kuman, bakteri, sebagaimana kita sekarang juga dituntut untuk selalu cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Karena apa? Karena yaitu mungkin di permukaan-permukaan tangan kita yang kelihatannya bersih ini, atau di permukaan-permukaan ruangan, atau di tempat-tempat yang banyak orang kunjungi, fasilitas umum, itu kelihatannya bersih. Tapi nyatanya mungkin di situ juga ada bakteri-bakteri yang punya sifat merugikan manusia sehingga bisa menyebabkan penyakit. Oke, bakteri ada yang bersifat patogen atau pembawa penyakit. Namun ada juga bakteri yang bersifat non patogen. Ini berarti tidak membawa penyakit. Nah, namun sebagaimana sifatnya, lebih banyak mikroorganisme itu ketika dia berlebihan jumlahnya, lalu juga ketika seorang manusia sistem imunnya tidak kuat apabila ada benda asing, dalam hal ini adalah bakteri, masuk dalam jumlah yang banyak, maka rata-rata bakteri akan menjadi patogen atau bisa menimbulkan sebuah penyakit. Nah, inilah yang harus dijadikan fokus dari seorang teknologi laboratorium medik. Bagaimana seorang teknologi laboratorium medik mampu memeriksa berbagai macam sampel untuk kemudian dispesifikan apa ya penyebab penyakit ini, bakterinya apa ya, begitu. Nanti akan ada cara-caranya bagaimana seorang TLM, teknologi laboratorium medik, bisa mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemarin kita sudah membahas sama-sama bahwa bakteri itu merupakan mikroorganisme. Karena mikro berarti sifatnya adalah mikroskopis, yang artinya bakteri hanya bisa dilihat dengan bantuan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, mungkin buat beberapa teman-teman siswa yang sekolah dan sebelumnya di sekolahnya memiliki laboratorium, di situ mungkin sudah pernah melihat mikroskop, sudah pernah memegang, mengoperasikan, atau mengidentifikasi sesuatu sehingga kita bisa menggunakan mikroskop. Tapi yang belum, jangan khawatir, nanti kita akan sama-sama belajar supaya semuanya bisa menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Nah, sifat mikroskopis inilah yang menjadi spesifik kemampuan dari seorang ATLM atau kompetensinya. Jadi, andaikan nanti siswa-siswi semuanya tidak bisa mengoperasikan yang namanya mikroskop, maka itu akan menjadi sebuah kelemahan di mana ketika nanti masuk ke dunia kerja akhirnya kalah bersaing. Karena apa? Mikroskop ini merupakan kompetensi terspesifik yang dipunyai TLM. Jadi harus mampu mengoperasikannya,
mampu untuk mengidentifikasi sesuatu di mikroskop, maka ini jadi penting. Bahkan lambang dari Persatuan Teknologi Laboratorium Indonesia sendiri lambangnya juga mikroskop. Hal inilah yang membuat bakteri, lalu setelah itu ada virus, parasit, jamur yang sebenarnya tidak terlihat di mata, yang mampu dilihat karena adanya mikroskop. Bakteri di dalam kehidupan ini memiliki anatomi atau bentuk. Jadi bentuknya itu bisa didefinisikan menjadi 3. Bentuk sel bakteri. Yang pertama adalah bentuknya fokus atau kalau misalnya mau nulis pakai bahasa Inggris fokus ya. Ini bahasa Indonesianya adalah bulat. Oke, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah basil. Atau kalau bahasa Inggris begini, kalau ada yang menambahkan menjadi bacillus. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah batang. Oke. Dan yang ketiga, bentuknya adalah spiral. Kalau ada yang biasanya nulis spirillum. Ini yang punya bentuk yang cukup berbeda dari yang fokus dan yang batang. Apabila digambarkan seperti ini, bulat, ya, untuk fokus, lonjong seperti batang untuk basil, dan yang berbentuk spiral, dia memiliki lekukan-lekukan. Nah, nanti pada saat di mikroskop kita salah satu yang diidentifikasi ya bentuk bakterinya. Nah, misalnya di sini bentuk bakterinya kalau bulat seperti ini artinya adalah fokus atau bulat. Kalau seperti ini adalah basil berbentuk batang lonjong ya. Basil batang atau lonjong. Lalu juga ada yang berbentuk spiral atau spirillum, bergelombang. Nah, tiap jenis-jenis bakteri yang kemarin anak-anak semua buat di dalam tugas itu pasti bentuknya berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya basil, ada yang bentuknya juga fokus. Maaf, yang bentuknya spiral maksud saya. Nah, bentuk-bentuk ini biasanya tergantung fungsi dan kegunaannya di dalam kehidupan juga gitu. Karena perbedaan-perbedaan inilah juga nanti yang akan memudahkan seorang TLM untuk mengidentifikasi sebuah penyakit. Jadi kalau bentuknya bulat nanti kita definisikan bakterinya ini. Kalau bentuknya batang, bakterinya yang ini. Kalau spiral itu ciri khas banget, biasanya hanya beberapa bakteri yang bentuknya seperti ini, jadi kita lebih mudah mendefinisikannya. Nah, ini adalah 3 bentuk dari bakteri. Ada bulat atau fokus, ada batang lonjong atau basil, dan yang terakhir adalah bentuk bergelombang spiral atau spirillum. Oke, baik. Sekarang kita akan spesifikkan lagi. Tadi sudah ada 3 ya, ada bulat, fokus, batang, basil, lalu spiral, bergelombang. Nah, sekarang kita akan spesifik lebih ke dalam lagi untuk yang bulat atau fokus. Jadi ini ada beberapa penggolongan jenis dari bakteri bulat. Oke. Yang pertama ada yang namanya monofokus. Oke. Lihat monofokus. Fokusnya pada ini ya, mono. Mono itu artinya satu. Maka ketika bakterinya hanya satu bulat seperti ini, dia dinamakan monofokus.
saya warnai ya. Oke, mono satu. Yang kedua ada yang namanya Diplococcus. Oke, ini artinya ada diplo. Diplo ya, diplo. Kalau mono itu satu, diplo itu berarti dua. Diplococcus. Ada dua bakteri bulat yang sejajar. Oke, Diplococcus. Oke, selanjutnya kita ada jenis yang lain yang namanya Tetracoccus. Oke, mono 1, diplo 2, tetra ini 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah Tetracoccus. Next, yang keempat ada yang namanya Sarcina. Nah, Sarcina ini beda sendiri namanya karena apa? Bakterinya seperti Tetracoccus ada 4, tapi dia membentuk kubus. Oke, membentuk kubus yang artinya ada 4 berhadap-hadapan. 2, 3, 4. Nah, di sisi belakangnya ada lagi 1, 2, oke, 3, 4. Jadi seperti kubus begitu yang dibentuk oleh 8 lingkaran. Kalau ini 4 saja ya. Kalau ini ada 8 sehingga membentuk sebuah kubus yang namanya diistilahkan sebagai Sarcina. Sarcina. Banyak untuk kokus ini ada banyak. Selanjutnya ya, ada yang namanya Streptococcus. Oke, Streptococcus. Ingat strep. Strep ini artinya rantai. Oke. Jadi bakteri bulat yang membentuk panjang seperti rantai. Saya contohkan. Jadi jumlahnya bisa banyak ya, tapi bentuknya memanjang. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini seolah saya warnai ya. Nah, ini namanya Streptococcus atau rantai. Oke. Dan yang selanjutnya untuk bakteri dengan bentuk kokus yang sering dipakai juga untuk proses identifikasi, bentuknya adalah Staphylococcus. Oke, Staphylococcus. Dari kata staphylo, kalau ini kan strep ya, strepto, ini staphylo. Kalau strep ini rantai, kalau staphy ini artinya anggur. Jadi membentuk bulatan-bulatan yang membentuk seperti anggur. Ini saya kasih contoh gambarnya. Jadi dia seperti anggur ya. Bentuknya segitiga terbalik seperti itu, terkumpul dari bakteri-bakteri yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri untuk jenis sel bakteri yang bulat atau kokus. Ini jadi penting, jangan sampai terlupa karena ini sering dikeluarkan di soal. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk proses identifikasi nanti ketika dilihat di mikroskop. Bentuknya apa ya? Oh, ini yang saya lihat di mikroskop bentuknya seperti ini, maka nanti bisa dicatat. Ini bentuknya Streptococcus misalnya atau Diplococcus. Nah, nanti dispesifikkan seperti ini. Nah, ini untuk yang bakteri kokus.
Baik, selanjutnya kita akan beralih dari bentuk kokus menuju ke bentuk basil atau bentuk batang. Ini merupakan bentuk kedua dari jenis bakteri yang bisa kita lihat di dalam mikroskop. Setelah tadi kita melihat yang bulat dengan berbagai macam bentuknya, sekarang kita akan melihat yang basil atau yang batang. Bakteri lonjong juga bisa disebut seperti itu dengan bentuk-bentuknya. Oke. Kita mulai lagi. Yang pertama tentu seperti tadi ada monobasil. Ingat tadi ya, mono satu. Berarti dengan demikian dia hanya ada, ini kalau bentuknya berdiri ya, kita buat supaya papan tulisnya tidak termakan, bentuknya jadi tidur seperti ini. Ada satu ya, monobasil. Hanya ada satu bakteri lonjong untuk bentuk basil. Ini namanya monobasil. Yang kedua adalah diplobasil. Sama seperti tadi, diplo artinya dua. Berarti ada dua bakteri berbentuk batang yang sejajar. Oke. Nah, ini yang kedua untuk diplobasil. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya streptobasil. Oke. Strepto. Apa tadi strepto? Rantai ya. Jadi kalau tadi bentuknya, kalau streptococcus itu seperti rantai dengan lingkaran-lingkaran yang memanjang, maka kalau untuk streptobasil maka ya bentuknya adalah bakteri basil yang memanjang dengan jumlah yang banyak. Ini ya, ini streptobasil. Tadi ada streptococcus, ini ada streptobasil. Oke, nah untuk basil memang tidak banyak sebagaimana coccus ya. Untuk bakteri basil biasanya hanya 3 jenis ini yang sering ditemui di dalam proses identifikasi di mikroskop. Ada monobasil yang artinya satu bakteri dengan sel basil hanya satu. Diplobasil yang artinya 2 sel bakteri. Dan streptobasil, strepto artinya rantai panjang, rantai. Maka ada banyak bakteri basil yang memanjang. Nah ini nanti bisa dilihat juga dengan mata kita menggunakan alat bantu mikroskop untuk proses identifikasi. Next, kita beralih ke bentuk bakteri yang terakhir, yang ketiga. Coccus sudah, basil sudah. Terakhir adalah jenis spiral atau bakteri yang punya lekukan-lekukan atau bergelombang, kita juga bisa menyebutnya seperti itu. Untuk bakteri spiral juga cuma punya 3 jenis. Yang pertama bentuknya adalah spiral seperti yang saya sampaikan tadi, atau bisa disebut juga spirillum. Untuk spirillum ini lekukannya tidak begitu banyak ya. Oke, jadi dia untuk spirillum yang jenis pertama dari spiral itu bentukan lekukannya tidak banyak. Oke. Yang kedua, adalah Spiroseta. Oke. Berbeda dengan spirillum, Spiroseta memiliki lekukan yang cenderung lebih banyak. Dan biasanya dia lebih kurus. Oke. Spirillum lekukannya sedikit tapi lebih gemuk. Spiroseta lekukannya panjang dan agak kurus. Yang terakhir untuk bentuk spiral adalah bentuk vibrio. Oke, vibrio beda ya. Spiral, spiroseta, terakhir vibrio. Nah, untuk vibrio ini bentuknya tidak seperti dua temannya ya, dimana ada lekukan yang
tegas dan jelas. Untuk vibrio, dia itu spesifikannya sebenarnya bukan di lekukan. Oke, dia ada bentuk lekukannya, tapi spesifikasinya bukan di situ, melainkan di adanya rambut-rambut getar yang meliputi di bagian badannya. Nah, atau kita juga bisa sebut ini sebagai bentuk koma, vibrio koma. Oke. Nah, ini adalah jenis terakhir dari bentuk bakteri dengan spiral. Setelah tadi kita bahas Scopus, lalu basil, dan ini yang terakhir adalah bentuk spiral. Nah, bentuk-bentuk inilah nanti yang akan kalian lihat di mikroskop, sehingga kalian nanti bisa spesifikan, ditulis dengan jelas bentuknya seperti apa. Selain bentuk, nanti kita juga akan mempelajari warna-warna dari bakteri. Nah, itu juga nanti akan semakin menarik. Karena pada hakikatnya sebenarnya bakteri itu tidak punya warna, tapi kitalah yang membuat bakteri itu menjadi berwarna. Nah, mungkin ini untuk awalan dari materi bakteri kelas 10 untuk pelajaran mikrobiologi kesehatan. Nah, nanti silakan disimak videonya lagi, diulang kalau belum benar-benar paham. Lalu setelah itu nanti kemudian kerjakan tugasnya. Bapak akan bagikan tugasnya di dalam grup WhatsApp kelas 10. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan jadi ilmu untuk semua murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.